Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saat ini ternyata wabah COVID-19 masih menghantui dunia. Sudah lebih dari 2.300.000 orang terpapar dan sudah lebih dari 150.000 orang meninggal dunia. Wabah ini sudah merata hampir di seluruh dunia dengan lebih dari 230 negara yang terpapar. Saya perlu sampaikan bahwa kejadian yang sekarang ini terjadi sebetulnya bukanlah hal yang pertama, dan juga hal ini tidak terkait dengan seperti yang dituduhkan segelintir orang terkait dengan ras, dengan suku bangsa, bahkan agama. Saat Amirul Mukminin Umar ibn Khattab menjabat sebagai Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu Islam sudah meluas melampaui Jazirah Arab. Di Amwas, Palestina, terjadi wabah, dan tanpa diketahui oleh Amirul Mukminin, ternyata wabah yang terjadi di Amwas itu sudah mencapai Syam, Suriah sekarang kita menyebutnya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Pernah sahabat Umar bin Khattab berangkat menuju Syam. Hatta idza kana bisarqin, sehingga ketika sahabat Umar sampai di Sarq, sebuah desa perbatasan antara Syam dengan Hijaz, laqiyahu Umarul Ajnadi Abu Ubaidah ibnu Jarrah wa ashabu. Sahabat Umar ditemui, dipapak oleh pimpinan pasukan kaum muslimin, yaitu Abu Ubaidah beserta para sahabat-sahabatnya. Fa'akhbaru, Abu Ubaidah dan sahabat-sahabatnya menghabarkan kepada Umar annal waba'a qad waqa'a bi Syam, bahwa wabah sudah terjadi di Syam. Qala Ibnu Abbas berkata, qala li Umar berkata kepadaku, ud'u li al-muhajirin al-awwalin, tolong panggilkan kepadaku golongan sahabat-sahabat muhajirin yang awal-awal. Fada'autuhum, aku lalu memanggil mereka. Fastasyarahum wa akhbarahum annal waba'a qad waqa'a bi Syam. Umar bermusyawarah dengan mereka dan memberitahu mereka bahwa sesungguhnya wabah telah terjadi di Syam. Fakhtalafu, maka al-muhajirin al-awwalin berbeda pendapat. Qala ba'duhum, sebagian berkata, kharajta li amrin wala naro am tarji'an, Anda telah berangkat keluar
untuk satu urusan penting, dan kami tidak melihat ada alasan untuk Anda kembali dari urusan itu. Wa qala ba'duhum, tetapi sebagian dari sahabat Muhajirin al-awwalin berpendapat, ma'aka baqiyatun nas wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau berangkat bersama sejumlah orang dan bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Wala nara an tuqdimahum ala hadzal waba, kami tidak melihat ada alasan untuk engkau menghadapkan mereka pada wabah ini. Qala, sahabat Umar berkata, irtafi'u an, silakan meninggalkan kami, meninggalkan aku. Summa qala, kemudian dia berkata, ud'uli al-ansar, panggil untukku kalangan sahabat Ansar. Fada'autuhum fastasyarahu, aku lalu memanggil mereka dan Umar bermusyawarah dengan mereka. Fasalaku sabilal muhajirin, tapi yang terjadi mereka sama seperti halnya kalangan sahabat Muhajirin. Wakhtalafu kakhtilafihim, mereka pun berbeda pendapat seperti kalangan sahabat Muhajirin. Faqala, maka Umar kemudian berkata, irtafi'u anni, silahkan beranjak dariku. Summa qala, dan Umar berkata kepadaku, ud'uli man kana hahuna mim masyakhati Quraisyin mim muhajiratil fath, panggilkan untukku orang-orang yang ada di sana termasuk para pembesar Quraisy yang ikut hijrah saat penaklukan Mekah. Maksudnya sahabat-sahabat yang ikut Fathu Makkah. Fada'autuhum, maka aku lalu memanggil mereka. Falam yakhtalif alaihi minhum rajulani, faqalu naro an tarji'a bin nas wala tuqaddimahum ala hadzal waba. Mereka tidak ada yang berbeda pendapat, walaupun hanya 2 orang. Mereka mengatakan, kami berpendapat engkau kembali dengan orang-orang dan jangan hadapkan orang-orang dengan wabah ini. Maksudnya karangan sahabat yang ikut Fathu Makkah ini menyarankan sahabat Umar agar pulang kembali ke Madinah. Fanada Umar radhiyallahu anhu finnas, maka kemudian sahabat Umar menyeru kepada orang-orang, inni musbihun ala dhahri fa asbihu alaihi, aku akan berangkat besok pagi, maka bersiap-siaplah kalian untuk itu. Mendengar instruksi Umar radhiyallahu anhu kepada orang-orang yang ikut dengan dia menuju Syam untuk kembali lagi ke Madinah, faqala Abu Ubaidah ibnul Jarrah, maka Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu berkata kepada Umar, afiraran min qadarillah, apakah ini lari dari ketentuan Allah? Faqala Umar, maka Umar menjawab, lau ghairuka qala ya Ubaidah, andai saja yang mengatakan hal itu bukan engkau, wahai Abu Ubaidah. Wa kana Umar yakrahu khilafah, sahabat Ibnu Abbas mengatakan Umar tidak menyukai berselisih pendapat dengan Abu Ubaidah.
Tapi Umar kemudian menjawab, "Na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah." Betul. Kami lari dari qadar Allah menuju ke qadar Allah yang lain. Ara'aita law kana laka ibil. Apa pendapatmu jika engkau memiliki onta? Fahabatas wadiyan lahu udwatani. Onta itu engkau giring, engkau angon, kemudian onta-onta menuruni lembah, dan di lembah ada dua sisi, ihdahuma khusbah wal ukhra jadbah. Lembah yang satu subur, sementara lembah yang lain tandus. Alaysa in ra'aital khusbah ra'aitaha biqadarillah. Apakah jika engkau mengangon onta ke sisi yang subur, engkau mengangonnya atas qadar Allah? Wa in ra'aital jadbah ra'aitaha biqadarillah. Dan jika engkau mengangonnya di tempat yang tandus, engkau juga mengangonnya atas qadar Allah? Belum sempat Abu Ubaidah menjawab, faja'a Abdurrahman ibnu Auf. Datang sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Wa kana mutaghayyiban fi ba'di hajatihi. Sebelumnya ia tidak hadir karena ada sebagian keperluan. Faqala, Abdurrahman bin Auf kemudian berkata, "Inna indi min hadza ilman." Sungguh terhadap hal ini aku ada pengetahuan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bi ardin idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaihi." Apabila kalian mendengar bahwa ada wabah di satu tempat, maka jangan kalian datangi tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Tapi jika wabah itu terjadi di tempat di mana kalian berada, fala takhruju, maka jangan keluar. Firaran min, lari dari wabah itu. Fahamidallah. Umar kemudian memuji kepada Allah. Wan sorofa, kemudian beliau beranjak. Dari penjelasan ini kita tahu bagaimana sikap sahabat Umar menghadapi wabah. Dan dijelaskan oleh para muarrikhin, kemudian sahabat Umar kembali dengan sahabat-sahabat yang bersamanya hendak ke Syam, kembali ke Madinah. Sementara Abu Ubaidah ibnu Jarrah kembali ke Syam. Tentu kita mungkin menduga bahwa ada perbedaan sikap antara Abu Ubaidah ibnu Jarrah dengan sahabat Umar. Tetapi sebetulnya tidaklah demikian. Sahabat Umar memegang kepada sabda Nabi. Begitupun sahabat Abu Ubaidah. Sahabat Abu Ubaidah karena merasa ia sudah tinggal di daerah yang terkena wabah, maka ia merasa tetap harus tinggal di sana. Dan karenanya kemudian sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sahabat Abu Ubaidah kemudian wafat di Syam.
terkena wabah. Sepeninggal sahabat Abu Ubaidah, kemudian tampuk kepemimpinan dilanjut oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berpendirian sama seperti Abu Ubaidah. Dia tetap tinggal di Syam sampai kemudian ia pun wafat terkena wabah. Tampuk kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh sahabat Amr bin As. Dan sahabat Amr bin As ini ternyata punya pandangan lain. Setelah dia menggantikan sahabat Mu'adz bin Jabal, ia kemudian berkata kepada rakyatnya, ayyuhan nas, inna hadzal wajah idza waqa'a fa inna ma yasta'inu isti'alan nar fatahassanu minhu fil jibal. Wahai manusia, sesungguhnya penyakit ini apabila sudah terjadi, ia berkobar-kobar seperti berkobar-kobarnya api. Karena itu berlindunglah kalian di gunung-gunung. Saat itu ada Abu Wasilah menentang. Abu Wasilah ini juga salah seorang sahabat, menentang sahabat Mu'adz bin Jabal. Tetapi pendapat Amr bin As tidak berubah. Dia tetap berlindung. Summa kharaja wa kharajan nas fatafarraqu an wa dafa'ahu Allahu anhum. Kemudian Amr pergi dan orang-orang pun pergi. Mereka berpecah-pecah dan Allah menjauhkan mereka itu dari penyakit. Fabalagha dzalika Umar Ibn al-Khattabi min ra'yi Amr bin al-As. Sampai kemudian berita itu tiba kepada sahabat Umar bin Khattab, kabar bahwa Amr punya kebijakan untuk menjauhkan orang-orang dari tempat wabah. Fawallahi ma kariha. Umar tidak membencinya. Jadi melakukan lokalisir dan karantina agar mereka-mereka yang belum terpapar oleh wabah berlindung, memisahkan diri di gunung-gunung. Sahabat Umar tidak menentang. Bagi sahabat Umar itu adalah juga bagian dari qadarullah yang tidak dielakkan. Mudah-mudahan wabah COVID-19 yang saat ini melanda segera bisa berlalu dan kita semua selamat, serta seluruh penduduk bumi yang lainnya pun yang belum terkena selamat, serta yang terkena sekalipun diberi kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang wafat, jika ia minal muslimin, semoga termasuk orang yang dianggap wafat syahid, meninggal dalam keadaan syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.